Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tayyib, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari grup kajian muslimah. Pertanyaan yang pertama, bismillah. Ustadz, mohon nasihatnya. Apa yang harus saya lakukan? Kadang terbetik dalam hati saya untuk tidak melanjutkan sekolah, karena ada keinginan untuk bisa fokus menuntut ilmu agama. Hanya saja di sisi lain, saya sebagai anak pertama, tentu orang tua dan adik menginginkan kebaikan buat saya. Salah satunya dengan bekerja. Saya bimbang, Ustadz. Mohon nasihatnya. Taib, berkenaan dengan akhwat yang sebenarnya dia diharapkan oleh orang tuanya dan adik-adiknya supaya dia bekerja, mungkin diharapkan bisa menjadi salah satu dari tulang punggung keluarga, ya, untuk bekerja. Maka saya nasihatkan, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Allah berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan tinggallah kalian, wahai para wanita, di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj. Ya, bertabarruj yakni berhias atau sengaja untuk tampil di depan laki-laki yang bukan mahram, senang tampil di depan mereka. Ya, maka janganlah kalian bertabarruj, bertingkah laku seperti tadi, seperti tingkah laku, ya, wanita-wanita jahiliyah di zaman dahulu. Ya, maka yang dimaksud pada ayat ini anjuran, ya, perintah kepada para wanita itu asalnya tinggal di rumah, dan mereka tidak diperbolehkan untuk keluar kecuali jika ada hajat. Dan itu disebutkan dalam beberapa hadis, ya, bahwa Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa mereka, para wanita, diizinkan untuk keluar sesuai dengan hajat mereka. Jika mereka punya hajat, maka mereka boleh keluar. Kemudian tentang masalah pekerjaan, ya, keluarga menganjurkan kita untuk bekerja menjadi wanita karir, ya. Maka saya ingatkan bahwa dalam hal ini asalnya Islam itu memuliakan para wanita, ya. Berdasarkan ayat tadi, mereka diperintah untuk keluar, mereka diperintah untuk tinggal di rumah. Dan para wanita itu asalnya diberikan nafkah oleh suaminya, bukan mereka yang bekerja asalnya, bukan mereka yang bekerja. Karena itu datang dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Bukhari, ya, dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita bahwa Hindun bintu Utbah radhiyallahu taala anha pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan, yakni suaminya, adalah rajulun syahih, seorang suami yang sangat pelit, yakni dia sangat pelit memberikan uang belanja kepada istrinya dan anaknya." Kata Hindun bintu Utbah, ya, bahwa suaminya ini tidak memberikan nafkah kepada saya dan anakku yang cukup, tidak memberikan nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku, kecuali apa yang aku ambil darinya secara sembunyi-sembunyi. Maka Nabi SAW setelah itu mengizinkan Hindun bintu Utbah, ya, mengambil harta yang secukupnya.
Beliau bersabda, ambillah ya ma yakfiki, harta yang mencukupi kamu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Ini dalil menunjukkan bahwa asalnya mengambil harta dari suami itu asalnya haram, tidak boleh kecuali dengan izinnya. Kecuali jika dia tidak memberikan hak yang wajib terhadap istri dan anak, maka boleh bagi istri untuk mengambil apa yang mencukupi dirinya dan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf. Nah, di sini pendalilan menunjukkan bahwa apa? Yang wajib asalnya memberikan nafkah kepada keluarga adalah para suami. Itu yang pertama yang bisa kita pahami dari hadits ini. Kemudian yang kedua, di dalam hadits ini Nabi SAW tidak menganjurkan Hindun bintu Utbah untuk bekerja. Nabi SAW tidak berkata, kalau begitu cari pekerjaan. Tidak, sebab asalnya yang bekerja itu bukan istri, ya, bukan wanita. Nah, dan apa yang kita jelaskan ini, ya, itu untuk menjaga kebaikan para wanita supaya mereka tinggal di rumah. Dan ini, ya, tidaklah menunjukkan bahwa Islam itu sama sekali tidak membolehkan keluar rumah, ya. Islam, ya, bukanlah menjadikan para wanita itu sebagai orang yang dipenjara, tidak. Bahkan justru kasih sayang Islam terhadap para wanita, mereka dianjurkan untuk banyak tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin. Nah, maka bagaimana aturan Islam jika wanita harus keluar rumah? Ya, maka kalau seorang wanita ingin keluar dari rumah, hendaklah dia memperhatikan aturan Islam sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah dia mendapatkan izin dari walinya, baik ayahnya ataupun suaminya. Taib. Dia harus meminta izin. Kalau dia keluar tanpa izin dari walinya, baik suaminya ataupun orang tuanya, dia keluar begitu saja tanpa izin, maka dia telah berdosa pada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Taib. Yang kedua, jika dia hendak keluar dari rumah dan itu memang ada hajat, ini jika ada hajat, ya, maka hendaklah dia berpakaian dengan pakaian yang syar'i, ya, yaitu menutupi seluruh tubuhnya, ya, dari fitnah. Dia pakai pakaian yang tebal, tidak tipis, pakaian yang longgar, tidak ketat, bukan pula pakaian yang berwarna mencolok yang bisa menggoda, dan tidak memakai wewangian, sebab ini diharamkan bagi wanita memakai wewangian kemudian mereka keluar rumah. Itu sampai Nabi SAW menyebutkan bahwa ayu mamra'atin, wanita mana saja yang keluar tanpa keluar dengan menggunakan minyak wangi supaya laki-laki bisa mencium bau wangi mereka, maka dia adalah wanita pezina, kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, boleh dia keluar rumah jika aman dari fitnah, ya, jika aman dari fitnah. Yani wanita tersebut sejak dia menginjakkan kakinya keluar dari rumah sampai dia kembali lagi, mereka terjaga agamanya, terjaga kehormatannya, terjaga kesuciannya. Iya. Dan itulah Islam memerintahkan wanita yang keluar rumah untuk menghindari khalwat, berdua-duaan dengan laki-laki, ya, yang bukan mahram, tanpa ditemani mahram yang lainnya. Islam melarang wanita itu ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan. Ya, Islam memerintahkan wanita menjaga sikap, menjaga tutur kata, ya, dan ketika berbicara dengan laki-laki tidak mendayu-dayu, tidak melembutkan suara. Mereka diperintahkan menundukkan pandangan serta berjalan di tempat yang sepi, ya. Taib, ini semuanya aturan Islam ketika mereka hendak keluar rumah. Kemudian di antara aturan Islam ketika mereka hendak keluar rumah, jika keluarnya mereka dalam jarak safar, maka tidak diperbolehkan seorang pun dari wanita untuk keluar tanpa menggunakan mahram ketika dia safar. Baik. Kemudian dari hal yang perlu diketahui, kalau dia ingin menjadi wanita yang bekerja di luar rumah, Islam tidak melarang wanita bekerja di luar rumah. Hal itu diperbolehkan sekali lagi jika memang ada hajat keperluan. Misalnya nggak ada yang memenuhi hajatnya, kecuali dia harus bekerja, maka boleh dia keluar untuk bekerja. Namun akan kita lihat bagaimana aturan Islam. Taib. Nah, kalau ada yang bisa menghidupi dia, ada yang bisa mencukupi dia, maka asalnya wanita tidak punya hajat untuk keluar bekerja. Kalau ada suaminya yang menghidupkan dia di rumah, demikian pula dia punya ayah, ya, atau dia punya saudara laki-laki yang bisa mencukupi dia, maka asalnya dia tidak pantas untuk keluar karena dia tidak terlalu penting untuk keluar, dia tidak terlalu berhajat.
Iya. Kecuali dia menginginkan lebih dari perkara dunia, maka itu adalah dia yang menanggungnya. Baik. Kalau sudah ada yang mencukupinya, maka asalnya perempuan itu tinggal di rumah mereka. Nah, maka pekerjaan yang diperbolehkan bagi wanita itu selama syarat-syarat terpenuhi, dia keluar sesuai dengan standar syariat tadi, aturan syariat, kemudian pekerjaan yang dilakukan di luar rumah itu adalah pekerjaan yang memang layak untuk dilakukan oleh seorang wanita sesuai dengan fitrahnya. Ya, sesuai dengan fitrahnya. Baik, misalnya dia pekerjaannya apa? Di bidang pengajaran taklim, ya. Boleh dia mengajar, ya, boleh dia mengajar, dia keluar di tempat yang sudah disepakati oleh mereka, di tempat yang tentunya aman, ya, mengajar para wanita, anak-anak wanita, atau mengajar wanita dewasa, remaja, ya, tidak apa-apa dia mengajar di tempat yang layak. Adapun kalau dia mengajar laki-laki, tidak apa-apa kalau anak laki-laki ini belum balik, ya, karena itu dia menjaga perkara-perkara yang tidak diinginkan. Adapun kalau mengajar laki-laki yang sudah dewasa, maka hal ini hendaklah seorang wanita itu dia lihat, ya, asalnya dia tidak melakukannya selama yang lainnya masih ada yang bisa melakukannya. Baik. Kemudian di antara pekerjaan yang boleh dilakukan oleh para wanita adalah menjahit, ya, dan ini pekerjaan yang dibolehkan dan sangat sesuai dengan fitrah wanita, ya, sangat sesuai dengan fitrah wanita. Kalau dia mengajar di sekolah juga tidak mengapa. Kalau yang diajari adalah anak-anak perempuan, ya. Nah, dan dibolehkan juga wanita seperti menanam, menanam, menyamai benih misalnya di sawah, nah, memanen. Nah, yang seperti ini dibolehkan, yang penting aman dari fitnah tadi. Nah, dan di bidang di bidang perdagangan, ya, itu juga wanita diperbolehkan melakukan jual beli, ya. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya perdagangan, ya, yang dilakukan sampai kaum wanita juga keluar membantu suaminya berdagang, ikut kepada suaminya berdagang. Hadis ini bukan menunjukkan bahwa wanita diharamkan berdagang, ikut beraktivitas dalam perdagangan, tidak. Justru hadis ini menunjukkan bahwa akan ada nanti pada masa di mana laki-laki banyak melakukan perdagangan sehingga para wanita ikut untuk keluar melakukan perdagangan. Ya, ini salah satu tanda hari kiamat dan bukan menunjukkan bahwa haram wanita melakukan aktivitas perdagangan, ya. Itu tidak menunjukkan hal itu. Baik. Jadi boleh saja wanita berdagang, dan tentunya kalau dia berdagang di dalam rumahnya tentu itu lebih baik. Ya, dia bisa menjual di rumahnya, menjual makanan, menjual kue, menjual lauk. Ya, banyak hal yang bisa dikerjakan oleh wanita di rumahnya kalau memang pekerjaan yang dia cari. Karena asalnya sebaik-baik wanita adalah mereka yang tinggal di rumahnya. Berdasarkan firman Allah seperti yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Ahzab ayat 33, "Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Ya, dan hendaklah kalian wahai para wanita tinggal di rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj, berhias, bersolek, suka tampil di depan yang bukan mahram, bertingkah laku seperti orang-orang wanita jahiliyah. Naam. Maka yang dimaksud pada ayat ini, wanita diperintah untuk tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali jika ada kebutuhan yang mendesak. Nah, dan ini ditunjukkan oleh dalil Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kalau ada pekerjaan bagi wanita yang bisa dikerjakan di rumahnya, tentu itu lebih layak dan lebih baik. Karena itu yang sesuai dengan fitrah mereka. Dan perlu ditekankan bahwa kewajiban mencari nafkah itu bukanlah dituntut kepada para wanita, tapi dituntut kepada para laki-laki, para ayah, ya, para suami dan semisalnya. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab.